Ya, nama saya Andri, jurusan Komputer Akuntansi angkatan 95. Pekerjaan saya saat ini adalah direktur dari PT Enviro Biolestari. Cukup panjang sebenarnya Pak Yopi ya. Jadi karena apa? Karena saya masuk itu sudah mulai ketika kuliah sudah mulai kerja. Jadi lalu lulus tahun 2000 dan saya karena saya kerja, nah tahun 2002 itu saya melanjutkan studi di Australia, Pak. Saya mengambil computer science, jadi saya ambil Master of Science in Computing. Nah, saat itu ada challenge sendiri tuh, Pak. Kenapa? Karena kan saya ambilnya computer science, sedangkan kalau major saya kan komputer akuntansi. Nah, waktu saya apply saya kuliah di University Technology of City, itu mereka pertanyakan. Jadi waktu itu saya dibantu, masih ingat saya dibantu dengan Pak Subekti. Nah, jadi Pak Subekti membuat sepucuk surat kepada universitas, dan saya juga waktu itu diminta untuk menerjemahkan silabus dari apa yang dipelajari di komputer akuntansi. Dan situ kita menunjukkan bahwa di komputer akuntansi kita juga belajar loh programming COBOL, VBA, jadi ada programmingnya juga sisinya gitu. Jadi waktu itu ya sudah, akhirnya mereka lihat, oke, mereka terima, dan saya ya udah bisa belajar di komputer akuntansi, di komputer science, walaupun major saya di komputer akuntansi gitu loh. Nah, dari sana lulus dari di UTS itu tahun 2004, saya putuskan walaupun ada kesempatan untuk lanjut di sana untuk kerja, tapi saya putuskan kembali ke Indonesia di 2004. 2004 saya kembali ke perusahaan lama yang saya tinggalkan kemarin waktu saya selama studi. Lalu saya dari sana bekerja masih di sana, terus 2008 saya kembali lagi, Pak, ke Australia. Karena saya pikir ya sudah cukup, sudah menimba di Australia. Di Australia pun juga banyak lebih challenging, karena banyak pekerjaan yang saya lakukan, industrinya berbeda-beda, dari bisnis proses, outsourcing, terus lalu ke industri fashion, dan juga terakhir di industri textile printing gitu loh, Pak. Jadi ya banyak macam lah, Pak, gitu loh. Jadi setelah itu saya kembali di 2015 akhir Desember itu saya kembali ke Indonesia. Lalu di sana saya, karena IT kan masih bisa remote, Pak. Jadi saya masih lakukan pekerjaan di Australia, saya lakukan remote. Ya lumayan kan, Pak. Nah, banyak living cost-nya kan Indonesia, tapi gajinya masih Australia. Nah, waktu di sana, habis setelah 6 bulan ya saya diajak kawan lah ya untuk mereka ada project dari waktu itu kita menangani, dia ada project di BUMD waktu itu RPH namanya, Dharma Jaya. Mereka ada untuk pengolahan limbah. Jadi di sana mereka ada problem, sehingga karena masyarakatnya juga jadi limbahnya tuh tercemar dari bau, air, segala macamnya. Nah, itu kita bantu, karena saya kuatnya juga di proyek ya saya di sana. Dari sana saya learning by doing lah, Pak, ya, melakukan ini. Nah, setelah 6 bulan semuanya oke, ya barulah kita lihat, oh ini potensinya besar, ya sudah kita create sendiri, buat. Nah, itu awal. Jadi saya dirikan dengan teman saya itu di 2017. Saya mendirikan PT Enviro Biolestari. Ya sampai sekarang sih, Pak, gitu jadi. Challenge-nya gini, Pak. Challenge-nya begini,
untuk PT Enviro Biolestari ini kan kita lebih bagaimana mengedukasi perusahaan ya, terutama untuk bagaimana mereka limbah itu jangan mereka ketika melakukan suatu usaha limbahnya itu langsung dibuang gitu loh Pak ke badan air, akhirnya mencemari lingkungan, akhirnya banyak hal kan gitu Pak. Nah memang agak sulit untuk di Indonesia ini, kenapa? Karena kita bicara pengolahan limbah itu buat mereka limbah itu kan sesuatu yang nggak ada harganya gitu, nggak ada harganya, dan bagaimana mereka kita edukasi dan berikan pengertian bahwa ini harus dilakukan untuk kesinambungan lingkungan ke depannya, karena sebenarnya secara peraturan pemerintah itu sudah ada aturannya Pak, sudah ada aturannya, dan kita juga kalau dengan Dinas Lingkungan Hidup juga kita kerjasama dengan baik gitu, mereka masih ada. Jadi mereka juga merasa terbantukan dengan kita sebenarnya gitu Pak. Memang hanya kendalanya adalah lingkungan hidup itu kan juga terbatas Pak untuk orangnya, sedangkan usaha itu kan banyak sekali gitu loh Pak. Dari yang usaha di secara kewilayahan segala macamnya kan gitu loh Pak. Jadi ya challenge-nya itu aja Pak, itu kita untuk mengedukasi user. Tapi kalau beberapa perusahaan yang sudah punya integritas, ya kita masuknya lebih gampang. Tetapi kebanyakan kita itu dipanggil ketika mereka ada masalah, gitu. Nah, masalah mungkin mereka ditegur oleh LH, gitu, lingkungan hidup karena limbahnya cukup tinggi, nggak boleh dibuang. Lalu hal lainnya mungkin tuntutan mereka sendiri, karena kalau bicara mengenai limbah itu, kalau setiap perusahaan itu sebenarnya ketika mereka mendapatkan contohnya saya bilang mereka mendapatkan sertifikasi MUI Pak. MUI itu mereka harus punya limbahnya itu harus diolah sebenarnya untuk mereka layak mendapatkan sertifikasi itu. Tapi kan kita lihat di kenyataan lapangan kan mungkin berbeda tuh Pak. Nah, banyak juga dapat sertifikat tapi tidak dilakukannya. Jadi kita selalu pendekatannya ke industri-industri yang memang mempunyai integritas. Jadi lebih banyak kita lebih kontaknya ke ownernya sih Pak, ownernya atau yang bisa memegang keputusan, board manajemennya. Karena kalau di level bawah kan mereka tergantung atas, mereka butuh, tapi atasnya bilang ini cost, ya kan kadang-kadang sulit di sana. Itu aja sih. Challenge-nya di sana, edukasinya, dan juga memang pengertian orang mengenai limbah ini juga banyak macam. Karena kalau di kami kan limbahnya kami selain kami melakukan konsulting, juga yang kami jual adalah teknologi dengan menggunakan bakteri sebenarnya. Bakteri itu kan secara pengolahan secara biologi. Jadi tidak secara kimia, jadi lebih aman ke lingkungan sih. Seperti itu. Selama pandemi itu yang kita alami adalah untuk industri kan banyak mereka tutup pintu, banyak kan kalau ketika pandemi. Karena jadi kalau masuknya pun ya kita ke sana ya mereka banyak protokol yang harus dilewati sebenarnya seperti itu. Tetapi memang kalau secara industri kebanyakan ada mengalami penurunan di satu industri, tapi beberapa industri yang hubungannya dengan makanan itu malah meningkat drastis. Jadi mereka tetap pakai gitu loh. Karena apa? Makanan kan biarpun pandemi tetap dimakan Pak. Jadinya ya tetap jalan, tetap ada. Jadi tetap ada balansnya. Lalu yang kita lakukan selama pandemi adalah kita lihat klien-klien kita yang terdampak itu kita berikan produk secara gratis. Karena kita tahu mereka mengalami kesulitan, dan saatnya saya mencoba filosofi bisnis kita adalah kita bukan mencari keuntungan, karena buat kita klien itu kita anggap ya partner juga buat kami. Jadi ketika mereka mengalami pandemi awal-awal kesulitan ya kita bantu, kita kasih produk sampai berapa bulan secara gratis. Nah, setelah mereka naik kembali ya akhirnya kan mereka tetap kembali ke kita. Jadi filosofi kami adalah ya
apa yang kami terima ya kami kembalikan juga lah ke klien di saat mereka juga membutuhkan gitu loh. Itu filosofi di bisnis kami seperti itu. Yang membekali saya ya banyak hal sih. Jadi lebih bagaimana kita tahu untuk bisnis proses, sistem. Ya, jadi waktu di PT Hardline Implementation tugas saya banyak ke membuat sistem sebenarnya, create sistem. Karena kan waktu itu sistem kan belum terlalu banyak didokumentasi mereka. Nah, itu yang saya banyak lakukan. Jadi ketika kita buka perkebunan di satu daerah yang baru, biasanya saya terjunkan di sana berapa bulan untuk meng-create sistemnya seperti itu, flow-nya seperti itu. Jadi kebantu sekali. Lalu jadi lebih banyak ke praktikalnya juga lah itu di BINUS. Kalau passion saya adalah hidup itu harus punya target. Kita harus ada suatu titik pencapaian karena itu yang memotivasi kita. Karena kalau tidak ada kan kita tidak ada motivasi. Jadi ya kita harus punya motivasi dan harus bekerja maksimal dengan apa yang di tangan kita. Kadang-kadang jangan kita juga banyak berangan, tapi kerjakan aja apa yang di tangan gitu loh kalau menurut saya gitu loh. Nah, kadang kan orang banyak, misalkan saya ambil contoh, saya ngomong mengenai misalkan passion untuk membantu sesama lah ya contohnya. Banyak orang berpikir, oh nanti tunggu saya menjadi sukses, saya baru bisa bantu ABCD, melakukan ABCD, nah, membantu orang, makasih apa. Padahal kita bisa mulai dari sekarang dengan apa yang kita ada gitu loh. Jadi tidak harus tunggu saya sukses dulu, baru saya bisa mungkin kasih membantu di panti atau di mana gitu. Nah, tapi kalau untuk menurut saya, ya tipsnya saya adalah kerjakan aja apa yang di tangan kita, apa yang kita bisa bantu, walaupun kecil, jadi kita memulainya gitu. Sehingga kalau kita memulai, kita ada target, jadi kita tahu, oh kita udah sampai di mana, kurangnya di mana itu sih. Jadi ada motivasi dan juga berangan oke, tapi kerjakan ada yang di tangan gitu. Jadi jangan sekedar berangan-angan jadinya itu sih. Kalau tips buat happy ya bersyukur Pak. Nomor satu bersyukur. Jadi apa yang kita punya bersyukur, nggak perlu bandingin dengan orang lain. Ya kerjakan apa yang ada kita punya dengan terbaik, karena yang nilai pekerjaan itu baik bukan diri kita. Yang nilai pekerjaan yang kita lakukan baik adalah kan orang lain. Jadi kalau kita nggak lakukan yang terbaik, orang nggak akan lihat. Kita lihatnya mungkin terbaik, tapi buat orang yang menilai kan bukan yang terbaik. Jadi kalau saya selalu apa yang saya kerjakan, saya kerjakannya ya untuk saya kerjakan untuk Tuhan lah kasarnya gitu loh. Kasarnya, misalkan jadi motivasi saya adalah saya kerja bukannya untuk misalkan untuk dapat profit, dapat uang, bukan. Jadi makanya kenapa kita punya filosofi bisnis, ketika ada klien kita yang susah ya kita bantu seperti itu. Jadi itu yang membuat kita kerjanya gampang gitu loh. Itu sih. Oke, kalau secara perusahaan Enviro goals-nya bagaimana kita lebih banyak memperkenalkan teknologi bioteknologi ini kepada klien. Nah, saat ini kan memang PT Enviro itu lebih banyak ke perusahaan besar ya saat ini. Nah, kita juga memulai yang kecil-kecil juga. Jadi goalnya bagaimana kita juga mau
lebih banyak orang dapat mengerti ini dan lebih mungkin ke retail gitu Pak. Untuk kedepannya lebih banyak ke retail karena saat ini kita mainnya besar sih sejujurnya. Jadi kalau untuk retailnya kita belum karena kan kalau untuk peraturan di Indonesia itu perusahaan importir itu karena kita importir itu tidak bisa melakukan retail, makanya saya ada buat PT Solusi Bioorganik. Nah itu sih tujuannya untuk lebih ke retailnya sih, untuk retail. Lalu untuk pribadi goalnya ya lebih ya kalau bisa mencari balance life lah Pak, balance life karena saat ini kan juga saya baru di IKBINUS ya jadi wakil ketua. Nah jadi itu juga saya banyak harus waktu-waktu karena saya kan juga banyak di organisasi lain ya, jadi harus ya itu sih karena saya suka membantu. Sifatnya gini, filosofi pribadi saya adalah saya lebih menabur aja Pak, menabur kebaikan, menabur karena apa? Karena saya tidak tahu kapan saya menuainya. Mungkin bukan saya yang menuai, mungkin tapi generasi, mungkin anak saya atau apa gitu. Tapi yang saya lakukan selama ini adalah ya sudah kita melakukan menabur aja, menabur kebaikan. Kita ada waktu, kita luangkan waktu untuk hal-hal yang berguna. Nah, karena apa? Kepuasan saya pribadi jujur dari dulu adalah ketika orang bahagia itu saya bahagia. Itu kepuasan saya dari dulu gitu. Jadi dari saya masih remaja saya suka ikut-ikut bantu-bantu di kepanitiaan. Nah, ketika yang ikut acara itu happy, sayanya happy walaupun saya udah capek tapi happy ngelihat mereka. Itu happy-nya saya Pak, happiness-nya. Ini adalah cikal bakalnya ini di Lampung Timur. Jadi saya punya rekan waktu itu dia itu pendeta penginjil lah ya istilahnya. Nah dia masuk ke daerah-daerah transmigrasi. Jadi kadang dia kalau dia diberikan orang itu atau jemaatnya kadang-kadang ya hasil bumi, singkong lah, padi lah, segala macam. Tapi kan di satu sisi dia kan punya keluarga gitu loh. Waktu itu kita mulainya awalnya kita hanya kumpulan beberapa untuk bantu anak-anak para penginjil sih di daerah. Jadi para penginjil ini mereka bisa fokus menginjili, tetapi mereka nggak usah khawatir akan edukasi anaknya mereka karena kita bantu. Nah itu loh. Jadi itu tujuan awalnya. Nah namun karena sifatnya waktu itu hanya beberapa orang, saya sarankan sudah kita harus bentuk sebagai yayasan. Karena apa? Kalau untuk masukkan proposalnya buat saya lebih gampang menurut saya. Jadinya ya sudah masuk, ya saya bantu setup, ya akhirnya ya saya ditunjuk jadi pembina gitu. Jadi memang waktu itu saya salah satu foundernya dan saya yang mendorong terus untuk Yayasan Obed Edom Indonesia ini. Jadi tujuannya itu kita lebih banyak fokus ke pembantu pendidikan di daerah. Contohnya yang paling utama adalah ketika awal pandemi itu kan waktu itu pemerintah bilang nggak boleh ada pertemuan sekolah, semua online. Nah, bisa dibayangkan di daerah online, signalnya kan pasti putus-putus ini. Nah, waktu itu yang kita lakukan, kita mendirikan satu mungkin WiMAX ya. Jadi kita dirikan satu tower, kita relay dari kecamatan terdekat. Nah, jadi mereka yang di desa itu mereka bisa menikmati juga akses internet dengan yang kita bikin seperti itu. Nah, jadi kita lebih ke pendidikan sih kalau Yayasan Obed Edom Indonesia. Awalnya memang untuk membantu anak-anak hamba Tuhan yang penginjilan, tapi makin kemari kita lebih ke edukasi dan mereka yang nggak mampu ya kita sekolahkan itu sih di daerah. Jadi bantu sekolahnya itu pengertiannya begini. Kalau di daerah itu kan gini, mereka mungkin SD ada di desa, tapi ketika mereka mau SMP atau SMA itu nggak ada di kelurahan, mereka harus kecamatan. Nah jaraknya itu kan cukup jauh. Nah ya jadi kita berikan fasilitas akomodasi, jadi mereka itu bisa kos di daerah yang dekat sekolah mereka itu sih. Jadi itu yang kita bantu di sana. Itu.
ini jadi begini, kalau perumahan itu Pak, kan saya tinggalnya di Puri Botanikal di Joglo, sana dekat Kembangan, dekat Puri. Perumahan itu Pak, perumahan itu kalau suatu saat, suatu titik dia akan diserahkan dari developer ke warga untuk pengelolaannya. Nah, untuk pengelolaannya waktu itu awal pengelolaan itu kalau di 2017 sudah mulai oleh warga. 2017 mulai warga yang mengelola, dan saya sebenarnya baru ikut bantu itu di 2018. Waktu itu saya volunteering, saya ikut bantu karena yang waktu itu yang menjadi salah satu pengurus mengundurkan diri karena dia harus tugas di Departemen Perdagangan di New York. Ya, jadinya saya gantikan. Nah, lalu karena saya gantikan di 2018 dan di 2020 ditunjuklah saya dan jadi ketua Pak, gitu loh. Dulunya saya hanya pengawas pengelola, jadi saya jadi pengelola karena ya mungkin mereka lihat wah boleh nih katanya bagus gitu loh Pak. Jadi nah di sana itu kita bentuknya perkumpulan karena itu ada perkumpulan warga, ada sekitar warganya, ada waktu itu ada 3 klaster, lalu karena dinamika sehingga menjadi satu klaster saja yang bergabung. Di sana ada sekitar 200 lebih warga. Nah, kepala keluarga lah, jadi sekitar yang tinggal ya sekitar 1000-an. Nah, dapat dibayangkan mengatur warga itu lebih sulit dibandingkan perusahaan. Kenapa? Karena itu kalau perusahaan kan jelas hierarkinya Pak. Kalau kamu salah saya tegur. Kalau warga kan stylenya berbeda, pendekatannya juga berbeda, backgroundnya juga berbeda. Jadi banyak yang juga yang saya pelajari di sana. Tapi intinya sebenarnya kadang-kadang ini bagi waktunya agak sulit. Karena apa? Karena kebenaran juga saya tinggal di sana, jadi mau nggak mau saya selalu dikontak. Kalau ada apa dikontak, warga ada kenapa selalu dikontak. Itu sudah seperti ketua RW Pak ya. Jadi kadang-kadang saya dibilang ketua RW, bukan juga gitu loh. Karena bukannya di struktur pemerintahan, kita ada hanya di pengelolaan aja, pengelolaan. Karena kan di sana ada mempekerjakan, kita ada vendor untuk kebersihan, vendor landscaping, vendor security. Nah, ketika saya jadi pengurus di sana, satu hal yang saya lakukan adalah saya menaikkan gaji pegawai kebersihan. Karena saya waktu awal masuk saya kaget tuh, karena jujur aja itu gajinya mereka tuh jauh di bawah UMP, dan ternyata memang standarnya seperti itu. Saya kaget ya, akhirnya saya coba ya lebih memanusiakan lah gitu, lebih bagaimana saya bantu tapi dengan tetap dengan biaya yang kita bisa terukur gitu. Dan ternyata memang bisa dilakukan gitu. Jadi makanya kenapa saya selalu lihat kalau adanya hal untuk buat kebaikan pasti saya mau ikutan lah, kasarnya gitu loh. Nah itu jadi sama waktu saya ditawarin awal dengan Pak Marjuki juga kan, saya jujur saya nggak tahu IKA BINUS itu apa, saya nggak tahu karena saya memang belum tahu apa-apa. Jadi waktu saya melakukan karena video-video campaign yang Pak Marjuki itu jujur yang buat saya. Jadi waktu itu saya buat semua unek-unek yang saya tanya mengenai IKA BINUS, saya tanya waktu itu di video campaign yang saya buat. Dari situ saya tahu, oh ternyata IKA BINUS ini bisa dilakukan menjadi sebuah sarana untuk melakukan kebaikan. Makanya saya interesting gitu loh. Makanya saya tertarik ketika diminta. Oh ya sudah, saya bilang ini ada channelnya lah untuk berbuat kebaikan. Nah, makanya saya setuju gitu. Itu sih salah satu. Ya, nama saya Andri, jurusan komputer akuntansi angkatan 95. Pekerjaan saya saat ini adalah direktur dari PT Enviro Bio Lestari. Mengenai BINUS, menurut saya suatu institusi pendidikan tingkat tinggi yang dinamik, karena saya lihat selalu berkembang sesuai kebutuhan
di dunia kerja maupun juga di dunia usaha. Saya lihat cukup bagus dan cukup adaptif dengan segala apa yang telah dilakukan. Untuk pesan dan kesan saya kepada Binusian, para mahasiswa atau mahasiswi adalah dengan teknologi ini dengan semakin cepat, sehingga pergunakanlah segala sesuatu, setiap kesempatan yang ada, dan jangan pernah untuk lelah untuk belajar, karena belajar itu mungkin di awal kita nggak mendapatkan hasilnya setelah itu. Jadi berusaha segala sesuatunya, apa yang ada di tangan kita kerjakan, jadi bukan sekedar berangan. Saya rekomendasikan ke kuliah di BINUS karena saya lihat BINUS ini ekosistem mereka membuat ekosistemnya cukup bagus, dari pengenalan dari mahasiswa, koneksi dengan alumni, koneksi dengan industri, dan mereka mau mencoba bagaimana sesama BINUS dengan dapat saling membantu sesama BINUSian, sehingga terciptalah suatu ekosistem yang cukup bagus menurut saya, sehingga dapat lebih sustain ke depannya. Itu. Terima kasih.